Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 Kota Payakumbuh akan menyampaikan demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Saya Silvi Andriani dari SMP Negeri 9 Payakumbuh. Saya Irena Leonova dari SMP Negeri 2 Payakumbuh. Saya Yoladi Utama dari SD Negeri 50 Payakumbuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Bu. Baiklah, hari ini Ibu akan melaksanakan kegiatan coaching. Baiklah, di sini saya akan menjadi pengamat bagi Ibu berdua. Silakan siapa yang akan jadi coaching dan coachingnya. Ya, di sini yang memiliki problem adalah Ibu Yola sebagai coach dan saya sebagai coachnya. Baiklah, silakan Ibu Irena dan Bu Yola laksanakan kegiatan. Di sini saya akan mengamati. Silakan. Bu Irena, bisakah saya minta waktunya untuk ngobrol sebentar? Bisa Bu Yola. Begini Bu, belakangan ini saya merasa resah, ada rasa tidak nyaman masuk di dalam kelas. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu capai di akhir diskusi kita ini? Begini Bu, saya ingin mencari solusi atas keresahan yang saya alami sekarang. Terus ada lagi Bu? Kemudian saya akan memperbaiki cara mengajar saya di dalam kelas Bu Irena. Ya. Baiklah, sebelumnya bisa Ibu ceritakan apa yang membuat Ibu merasa tidak senang masuk ke dalam kelas tersebut? Iya Bu, begini, saya pun bingung karena setiap masuk kelas ada peserta didik yang tidak belajar pada saat jam pembelajaran saya. Apa Ibu bisa tahu alasan peserta didik tersebut tidak masuk? Saya nggak tahu juga Bu, cuman ada beberapa kali saya pernah menegur, itu dia tidak membuat tugas. Kemudian saya menegurnya di depan teman-temannya. Oh begitu, saya mulai memahami sekarang. Terus coba lanjutkan Bu. Ya Bu, ketika peserta didik saya tegur, yang bersangkutan menjawab dengan kata-kata yang tidak sopan. Bagaimana dia menjawab Bu? Dia menjawabnya, kenapa Ibu selalu menyalahkan saya? Saya jadi malas masuk belajar dengan Ibu. Begitu Bu. Ya. Apa yang membani pikiran Bu Yola setelah peserta didik tersebut berkata demikian? Saya sebagai pendidik itu merasa tidak dihargai oleh peserta didik gitu Bu. Oh begitu. Ya. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi rasa tidak nyaman Ibu? Rencana saya akan memanggil peserta didik tersebut Bu. Terus kenapa tidak Ibu lakukan? Begini, saya masih ragu-ragu karena takutnya nanti peserta didik ini akan berkata tidak sopan lagi kepada saya gitu Bu. Kenapa tidak Ibu coba dulu? Baiklah Bu, nanti saya akan mencoba menasehati peserta didik tersebut. Bagus. Setelah Ibu bertemu peserta didik, apa yang akan Ibu sampaikan kepada peserta didik? Nanti mungkin saya akan menyampaikan untuk tidak berkata tidak sopan lagi, kemudian belajar dengan giat. Lalu kalau peserta didik tersebut sudah rajin masuk kelas, apa yang akan Ibu lakukan? Saya akan meminta peserta didik untuk melakukan setiap tugasnya dan selalu berkata sopan kepada siapapun, tidak hanya dengan saya yang masuk ke dalam. Bagus sekali ya Bu. Terus apa lagi yang akan Ibu lakukan? Saya akan menyuruh beliau untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang ketinggalan kemarin dan memberi waktunya. Jadi apa rencana Bu Yola dalam mencapai tujuannya? Nanti saya akan memanggil peserta didik tersebut Bu,
Kemudian saya akan berbicara dari hati ke hati supaya beliau sadar dengan apa yang telah dilakukan. Menurut Ibu Yola, apakah peserta didik tersebut akan menyadari kesalahannya? Insya Allah Bu, karena nanti saya akan mencoba berbicara dengan baik-baik dengan beliau, kemudian akan mengatakan dan menyampaikan kepada orang tuanya kalau dia akan berubah dan merubah sikap dan cara belajarnya di sekolah nanti. Dari peristiwa tersebut, apakah Ibu Yola menyadari sesuatu hal? Iya Bu, sebenarnya mungkin ini salah saya juga sebagai pendidik karena telah menyebutkan kesalahannya di depan teman-temannya. Jadi saya akan memperbaiki cara saya nanti. Baiklah Bu Yola, semoga berhasil ya. Iya Bu, terima kasih. Mungkin saya juga suka rencana Ibu. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Besok pagi saya akan panggil peserta didik ini Bu. Ada yang Ibu perlukan untuk melaksanakan komitmen itu? Mungkin saya nanti akan minta tolong sama Ibu untuk mengingatkan saya untuk memanggil peserta didik ini. Baik, semoga rencana Ibu lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Peserta didik tersebut rajin masuk kelas, bicaranya sopan, dan dia semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya ya Bu. Iya, terima kasih Bu Elena, terima kasih atas waktunya. Semoga nanti saya dapat melaksanakan solusi yang Ibu berikan. Ya. Sama-sama Bu Yola, semoga berhasil dan tetap semangat. Oke, terima kasih Bu. Terima kasih Ibu Irena dan Bu Yola. Tadi ketika saya mengamati kegiatan coaching tadi, Ibu Yola dan Ibu Irena sudah melaksanakan alur tirta. Nah, di sini terlihat di dalam tujuan sudah menyampaikan tujuan disampaikan coaching sangat jelas. Tujuan yang Ibu Irena sampaikan tadi sangat jelas sehingga bisa mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi tentang tingkah laku peserta didik yang tidak sopan dan tidak masuk kelas. Nah, yang kedua, identifikasi. Di sini sudah terlihat bahwasanya coach Bu Irena memberikan pertanyaan yang membuat coach menyadari bahwa setelah menegur peserta didik di depan teman-temannya membuat peserta didik tidak senang. Ini sudah terlihat identifikasi masalahnya. Nah, di sini yang ketiga yaitu rencana aksi. Di sini memberikan pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahan. Di sini sudah terlihat. Di sini terlihat coach memberikan pertanyaan dapat membuat coach merencanakan kegiatan hal-hal apa yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada tentang tingkah laku siswa dan peserta didik yang tidak pernah masuk. Selanjutnya di sini juga terlihat tanggung jawab yang dilaksanakan oleh coach. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap coach. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya Bu Yola sudah komitmen membuat keputusan dan akan melaksanakan sesuai dengan solusi yang telah dia rencanakan bersama dengan Ibu ini. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini memang berhasil nantinya untuk suksesnya peserta didik kita. Iya. Terima kasih Bu Irena dan Bu Yola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tidak datang terlambat serta masalah anak nanti saya bisa menitipkan anak saya dengan kakak saya. Oh, bagus, ide yang bagus itu ya Bu Silvi. Semoga nanti apa yang komitmen yang Ibu Silvi buat ini bisa diselesaikan, bisa berjalan dengan baik. Kemudian suasana hati tidak lagi menjadi resah karena terlambat sekolah. Amin. Terima kasih Bu sudah mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang kita bicarakan ini berhasil nantinya dan saya menjadi teladan bagi peserta didik kita semua. Iya, baik. Terima kasih Bu Silvi, sama-sama.
mudah-mudahan apa yang Bu Silvi rencanakan ini bisa berjalan nanti dengan lancar. Ya Bu, terima kasih. Terima kasih atas bantuan dan Ibu telah mendengarkan keluh kesah saya. Iya, sama-sama Bu Silvi. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baiklah Ibu Silvi dan Ibu Yola, Iya, Bu. saya akan membacakan hasil pengamatan saya selama coaching tadi. Yang pertama adalah tentang menyampaikan tujuan coaching. Tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi tentang keresahan yang dialami saat ini. Yang kedua, identifikasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa telah melanggar kedisiplinan dengan datang terlambat setiap hari meski sudah izin kepala sekolah. Kemudian di rencana aksi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam melaksanakan permasalahannya. Coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, baik keresahan yaitu memperbaiki masalah disiplin. Dan terakhir tentang tanggung jawab, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Coach menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coach dan ternyata membuat coach menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang diambil. Jadi coaching tadi sudah berjalan menurut alur tirta. Semoga ini bisa berhasil dalam prakteknya ya, Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Silvi dan Bu Rena. Waalaikumsalam. Bu Yola. Ibu akan melaksanakan coaching. Ya. Siapa yang menjadi coachnya? Baiklah Bu, di sini kegiatan coaching ini akan Iya. melaksanakan. Coachingnya adalah Ibu Irina dan coachnya adalah saya sendiri, Ibu Silvi. Oke. Berarti nanti saya akan mengamati. Silakan Ibu melaksanakannya. Nah, terima kasih Bu. Bu Silvi, boleh saya minta waktu sebentar ya? Saya mau bercerita tentang apa yang sedang saya alami saat ini. Baik Bu Irina, apa yang bisa Ibu ceritakan? Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa peserta didik di kelas yang saya ajak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah peserta didik yang mengerjakan tugas yang saya lihat di situ hanya rata-rata paling hanya 50% atau separuhnya yang bekerja, Bu. Baiklah Ibu Irina, dari obrolan kita ini apa yang akan Ibu Irina harapkan dari pembicaraan kita ini? Iya, saya mengharapkan ada solusi, ada jalan keluar dari permasalahan yang sedang saya hadapi sekarang ini. Nah, menurut Ibu Irina sendiri, apa saja yang membuat peserta didik Ibu Irina tidak antusias terhadap pembelajaran ini? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan peserta didik saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan peserta didik saya. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat peserta didik untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu. Nah, menurut Ibu Irina sendiri, apa kira-kira yang bisa membuat peserta didik Ibu Irina menjadi antusias untuk belajar ketika dalam belajar Ibu Irina? Menurut saya, peserta didik pasti menginginkan pelajaran yang lebih asik, tidak monoton dan menyenangkan, Bu. Wah, berarti saya juga sependapat dengan Ibu Irina karena bagaimanapun siswa akan lebih antusias belajar dengan pembelajaran yang tidak membosankan dan mengasikkan bagi mereka. Iya. Menurut saya pembelajaran harus berpusat pada peserta didik
peserta didik diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Nah, lalu menurut Ibu Irena sendiri, apa yang menyebabkan peserta didik kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan tugasnya terlalu banyak, Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan kepada peserta didik. Kalau saya boleh tahu, sumber belajar apa yang Ibu Rena lakukan dalam pembelajaran? Saya cuma menggunakan buku teks yang didapat dari perpustakaan. Menurut Ibu Rena sendiri, apakah ada selain buku teks sumber pembelajaran untuk anak kita? Saya pikir banyak, Bu, seperti YouTube, Google, tulisan ilmiah, blog, dan menggunakan internet untuk searching sesuai dengan pembelajaran. Atau kita bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu, seperti TikTok dan Reels yang ada di Instagram. Nah, betul sekali Ibu Rena, berarti memang banyak yang bisa kita gunakan untuk media belajar, sumber belajar siswa, sehingga siswa akan lebih mengasihkan dan menyenangkan dalam belajar dan membuat tugas. Nah, jadi sekarang apa rencana Bu Irena untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas